Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 2215050054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan dari makalah saya, yang mana materi ini berkaitan dengan surat Al-Kahfi ayat 75 sampai ayat 78. Yang mana ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada makalah ini. Yang pertama adalah hikmah dan ilmu hikmah tentang sosial, tentang kepedulian, tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan sikap sabar kita terhadap sama-sama makhluk sosial. Yang pertama, saya mulai dari tafsiran ayat Ibnu Katsir. Pada ayat 75, ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir tentang tindakan yang dilakukannya, Khidir menjawab bahwa Musa tidak akan mampu bersabar untuk memenuhi apa yang akan dilihatnya. Ini menunjukkan bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi yang hanya diketahui oleh Allah. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 76, Khidir menjelaskan bahwa tindakan yang pertama yang dilakukannya, yaitu merusak perahu, adalah untuk mencegah perahu tersebut dari rampasan raja yang zalim. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang tindakan yang tampak merugi memiliki tujuan yang lebih besar. Pada Al-Kahfi ayat 77, dalam ayat ini Khidir membunuh seorang anak muda ketika Musa terkejut hingga Khidir menjelaskan bahwa anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang yang kafir. Kemudian pada Quran surat Al-Kahfi ayat 78, Khidir menjelaskan bahwa tindakan ketiga itu memperbaiki tembok yang hampir roboh, rumah yang hampir roboh, adalah untuk menjaga harta dua anak yatim. Yang mana dan pada surat ayat ke-79, Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan olehnya adalah berdasarkan wahyu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ada hikmah yang dibalik setiap tindakan yang tampak aneh. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 80 sampai 81, dalam ayat ini Khidir menjelaskan semua tindakan yang dilaksanakan olehnya adalah untuk menjaga kesejahteraan umat di masa depan. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk umatnya. Pada Quran surat Al-Kahfi ayat 82, Khidir menegaskan bahwa semua tindakan yang dilaksanakannya adalah bagian dari rahmat, dan bahwa pengetahuan yang meliputi segala sesuatu ini menunjukkan bahwa kita harus percaya pada kebijakan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak selalu memahami alasan dibaliknya. Itu adalah bentuk dari tafsiran dari Ibnu Katsir. Sedikit penjelasan dari materi ini. Surah Al-Kahfi adalah surat yang banyak terdapat kisah-kisah lain di dalamnya, seperti Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Khidir, Zulkarnain, dan banyak lagi kisah-kisah lain yang terdapat di dalamnya, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Al-Kahfi. Supaya untuk kisah ini untuk mudah dipahami, saya ulangi lagi, saya tegaskan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, beliau ditanya oleh penduduk Bani Israel, yang mana penduduk tersebut menanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam, menanyakan bahwa siapa orang yang soleh
di sini, kata penduduk Israel. Dan Nabi Musa menjawab, beliaulah yang paling soleh. Nah, dengan jawaban tersebut, Allah langsung menegur beliau dan mengatakan bahwa ada yang lebih soleh daripada dirinya, yaitu adalah Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam mencari tahu dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di mana keberadaan Nabi Khidir. Dan ketika telah bertemu Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa mengatakan, tolong bawa saya untuk berjalan bersamamu supaya bisa untuk mengambil ilmu dan mengambil pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, setelah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu, Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir berjalan dan mereka berdua menaiki perahu, yang mana perahu tersebut dikasih tumpangan gratis oleh orang nelayan. Kemudian telah sampai di tujuan di permukaan, Nabi Khidir kemudian membocorkan perahu tersebut, yang mana sebelum Nabi Khidir dan Nabi Musa dan Nabi Khidir bersama, ada janji yang dimana Nabi Musa tidak boleh bertanya kepada Nabi Khidir tentang apa yang diperbuatnya, karena itu adalah bentuk dari ujian yang atau tantangan yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir membocorkan perahunya tersebut dan melanjutkan perjalanannya sehingga bertemulah sosok anak kecil yang sedang bermain, anak yang belum balik, dan kemudian beliau langsung mematahkan lehernya dan wafat, meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam langsung bertanya, kenapa engkau membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa? Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kau tidak mampu bersabar untuk memahami apa yang akan saya lakukan, kata Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa ingin masih tetap bersama dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan kesempatan untuk Nabi Musa mengikutinya lagi. Kemudian tibalah mereka di sebuah pemukiman atau sebuah kampung, yang mana biasanya tradisi di Arab itu, misalkan dalam kampung itu ada tamu, ada pengunjung, maka tradisi mereka adalah menyuguh mereka atau memberi sambutan kepada orang yang datang atau bertamu lah istilahnya. Kemudian di kampung itu tidak ada satupun rumah atau orang yang mau memberikan suguhan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam itu. Kemudian mereka tinggal di sebuah rumah yang mana rumah tersebut hampir roboh. Kemudian mereka tidur di sana, hujan, panas, dingin pun di sana. Kemudian esok paginya, Nabi Khidir alaihissalam
mulai membangun rumah tersebut. Dan kemudian Nabi Musa hanya melihatnya dan mengatakan kepada Nabi Khidir bahwasanya beliau bisa untuk meminta imbalan kepada rumah yang dibangunnya ini, karena orang-orang di sini tidak baik kepada mereka. Maka Nabi Khidir mengatakan, Musa, kau tidak mampu untuk bersabar kepadaku. Maka dari itu, inilah akhir dari perpisahan kita, kata Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, aku akan menjelaskan dari apa yang telah terjadi dan yang kau tanyakan tersebut. Hikmahnya adalah yang pertama, beliau menaiki perahu yang diberikan oleh nelayan yang miskin itu, supaya nanti bakal ada raja yang ingin merampas nelayan atau akan merampas nelayan jikalau mereka naik di laut dan mereka akan merampasnya. Nah, kemudian Nabi Khidir mengatakan, aku melubangi kapalnya untuk menunggu supaya tertunda keberangkatannya karena ada raja yang akan membegalnya di sana. Kemudian hikmah yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak, yang mana anak tersebut nanti, kata Nabi Khidir, akan menjadi sosok yang kufur, yang akan membawa kedua orang tuanya untuk syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir pun mewafatkannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah rumah yang dibangun oleh Nabi Khidir alaihissalam itu adalah rumah orang soleh satu-satunya yang ada di kampung tersebut. Orang tuanya sudah meninggal dan meninggalkan seorang anak yatim piatu. Dan Nabi Khidir mengatakan, aku berharap supaya anak tersebut nanti menjadi dewasa dan kelak dia bisa mengambil harta yang terkubur di bawahnya. Bahkan ada yang mengatakan banyak harta seperti emas yang ada di gubuk tersebut yang dibangun oleh Nabi Khidir. Itu tadi adalah hikmah dari kesabaran, dari terkadang kita sulit untuk menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita negatif terhadap apa yang telah Allah uji, bahkan ternyata itu ada hikmahnya di balik apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan dari kisah ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, yaitu salah satunya hubungan dengan pendidikan. Pentingnya pengetahuan. Pendidikan harus mencangkup pemahaman bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi dan bahwa kita harus terus belajar dan mencari ilmu. Seperti kisah tersebut, Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pintar, akan tetapi dengan kepintarannya itu dia masih merasa kurang dan ingin mengambil ilmu lagi pada Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang kedua adalah sikap sabar dalam proses belajar. Seringkali kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak cepat menghakimi sesuatu yang tampak sulit. Maka itu nanti ada hikmah yang akan kita dapatkan. Kepedulian terhadap orang lain. Kisah yang ketiga tadi, pendidikan juga harus
juga mencakup nilai-nilai moral dan etika seperti kepedulian terhadap orang dan tanggung jawab sosial, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Khidir dalam menjaga harta anak yatim yang telah kita ceritakan tadi. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.